Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Tak bosan-bosan kami mendoakan kepada penonton setiap channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kita semua sadar bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tak mempunyai khilaf dan salah. Oleh karenanya, kita sebagai muslim sangat dianjurkan untuk bertaubat dan melakukan amal solih supaya jiwa senantiasa bersih dan suci dari segala dosa. Selain itu, kita juga perlu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan keburukan meski sekecil apapun. Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an pernah mengatakan, 4 perkara yang jika ada pada diri seseorang, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari syaitan dan mengharamkannya dari api neraka. Lalu apa saja 4 hal yang kita semua harus bisa menguasai supaya selamat dari siksa api neraka tersebut? Yang pertama adalah keinginan. Kita semua tahu apabila keinginan terhadap sesuatu sedang muncul dalam diri, naluri kita sebagai manusia akan muncul untuk berusaha mendapatkannya dengan berbagai macam cara yang kita yakini akan bisa mewujudkan. Tak jarang pula, kebanyakan cara-cara yang ditempuh adalah cara yang diharamkan, atau bisa jadi sesuatu yang kita inginkan tersebut memang merupakan perkara yang haram. Keinginan yang tidak terkendali bisa menyebabkan ancaman bagi diri kita sendiri, sehingga yang terjadi adalah keinginan tersebut menjadi tuan, dan kita sebagai manusia malah menjadi budaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, celaka dan kecewa hamba dinar, dirham, perhiasan, permadani, dan pakaian. Jika diberi diam dan jika tidak diberi, ia tidak rela. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah apabila keinginan sudah menguasai manusia, maka rasa malu dalam diri orang tersebut akan hilang, dan kepekaan sosial pun tidak lagi ada artinya, sehingga membuat orang diperbudak dengan keinginannya demi tercapainya segala sesuatu yang ingin didapat, tak peduli dengan cara yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepas pada kerumunan hewan ternak lebih merusak dari kerusakan pada agama seseorang akibat bernafsunya ia terhadap harta dan kehormatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu perkara yang kedua adalah rasa takut. Rasa takut sangatlah wajar dimiliki oleh setiap manusia. Namun rasa takut akan berdampak buruk bagi diri sendiri apabila terus dipendam, sehingga kesuksesan yang seharusnya menghampiri menjadi tertunda. Hal ini menyebabkan kita sulit untuk melangkah menuju hal yang lebih baik. Apabila seseorang merasa takut terhadap sesuatu, niscaya orang tersebut akan melakukan berbagai cara yang diyakini dapat menghindarkan dirinya dari rasa takut tersebut, sekalipun yang dilakukan adalah hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Yang terpenting rasa takutnya bisa teratasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya pernah berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku tidak mengumpulkan 2 rasa takut dari 2 rasa aman pada hambaku. Jika dia takut kepadaku di dunia, maka aku beri dia rasa aman di akhirat. Dan jika dia merasa aman dariku di dunia, maka aku beri dia rasa takut di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Lalu perkara ketiga yang harus kita kuasai adalah nafsu syahwat.
Setiap kita tentu memiliki nafsu akan sesuatu hal, dan ini adalah perkara yang normal pada setiap manusia. Misalnya adalah nafsu untuk makan, minum, mempunyai pakaian yang bagus, memiliki harta benda yang banyak, dan lain sebagainya. Namun yang paling berbahaya adalah apabila kita tak bisa mengendalikan nafsu syahwat. Karena kita semua tahu, kebanyakan manusia yang tak bisa menguasai nafsu syahwatnya akan melakukan tindakan asusila dan kemaksiatan. Hal inilah yang akan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam siksa api neraka akibat perbuatannya sendiri. Lalu perkara keempat yang harus kita kuasai adalah kemarahan. Marah adalah suatu fenomena bergejolaknya darah dalam hati pada diri seseorang. Adanya orang marah tak lain hanyalah untuk mencegah hal-hal yang bisa menyakitinya tatkala mengkhawatirkan bakal terjadinya suatu peristiwa. Orang yang sedang marah kebanyakan akalnya tidak bisa berpikir secara jernih, sehingga muncullah tindakan-tindakan di luar batas kenormalan manusia. Misalnya adalah memukul, melempar barang pecah belah, berkata kasar, mencaci, memaki, dan berbagai macam bentuk kezaliman lainnya. Dalam Al-Quran, Allah sudah menyinggung tentang orang-orang yang bisa menahan marahnya dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Saudaraku yang dirahmati Allah, keempat perkara tersebut memang terlihat sepele, akan tetapi sulit untuk kita kerjakan secara istiqomah. Meski begitu, mari kita semua belajar sedikit demi sedikit untuk mengendalikannya mulai sekarang, supaya kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabba roya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihan, amalan